Halo Sobat Kompas TV, balik lagi bersama saya Lutfan Brilian. Saatnya kita update 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini, Jumat 12 Maret 2021. Tapi sebelumnya, subscribe dulu channel Kompas TV ya. Presiden Joko Widodo mendukung penelitian dan pengembangan vaksin merah putih dan vaksin Nusantara sebagai upaya mengakhiri pandemi COVID-19. Vaksin buatan dalam negeri bisa menjadi bukti kemandirian Indonesia di bidang farmasi. Penelitian dan pengembangan vaksin serta obat COVID-19 harus sesuai dengan kaidah keilmuan yang berkhasiat dan bermutu. Seluruh proses hingga uji klinis pun harus dilakukan secara hati-hati dan transparan. Selanjutnya, produksi dalam jumlah banyak dipercepat untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Tentunya kita akan selalu mendukung inovasi-inovasi yang dilakukan oleh para inovator kita. Apalagi dalam situasi pandemi saat ini. Tentu kita semuanya mendukung adanya penelitian dan pengembangan baik itu obat maupun vaksin agar terwujud kemandirian di bidang farmasi. Sekaligus untuk percepatan akses ketersediaan vaksin di masa pandemi COVID-19 ini. Saat ini vaksin yang tengah dikembangkan di tanah air adalah vaksin merah putih dan vaksin Nusantara yang terus harus kita dukung. Tapi untuk menghasilkan produk obat dan vaksin yang aman, berkhasiat, dan bermutu, mereka juga harus mengikuti kaidah-kaidah saintifik, kaidah-kaidah keilmuan, dan uji klinis harus dilakukan sesuai prosedur yang berlaku, terbuka, transparan, serta melibatkan banyak ahli. Beralih ke berita kedua, Partai Demokrat menunjuk mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Wijoyanto sebagai tim kuasa hukum. Bambang Wijoyanto banyak menghabiskan karirnya sebagai pengacara. Pada 2011 lalu, di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, ia terpilih sebagai komisioner KPK dan menjabat sebagai Wakil Ketua KPK hingga tahun 2015. Di DKI Jakarta, pada tahun 2018, Gubernur Anies Baswedan mengangkat Bambang Wijoyanto masuk dalam tim gubernur untuk percepatan pembangunan di bidang pencegahan korupsi. Tahun 2019, saat terjadi sengketa hasil Pilpres, Bambang menjadi ketua tim hukum Badan Pemenangan Prabowo Sandiaga. Saya sama dengan masyarakat. Apa itu? Saya merasa ada masalah fundamental yang sekarang hari ini sedang ada di dalam bangsa ini. Apa itu? Kalau hak orpol yang diakui secara sah saja bisa diobok-obok dengan brutal kayak begini, maka kemudian sebenarnya negara kita itu sedang terancam. Dalam satu diskusi, apakah ini awal dari sebuah akhir? Kan mengerikan tuh kalau ini awal dari sebuah akhir. Berita terakhir, sahabat Kompas TV, 16 warga desa Karangbolong, Kecamatan Cigelis, Kabupaten Pandeglang, Banten, ditangkap Polres Pandeglang karena diduga mengikuti aliran menyimpang bernama Balakasuta. Ke-16 orang itu terdiri dari 5 orang perempuan, 8 laki-laki, dan 3 orang anak di bawah umur. Polres Pandeglang, Banten terus menyelidiki dugaan adanya ritual aliran Balakasuta yang digelar warga desa Karangbolong, Pandeglang. Polisi menyebut penangkapan itu berdasarkan laporan masyarakat yang mengaku resah melihat ritual mandi aliran Balakasuta ini. Kepolisian selanjutnya akan berkoordinasi dengan Kejaksaan, pemerintah Kabupaten Pandeglang, dan MUI Kabupaten Pandeglang terkait ritual aliran ini. Mereka melakukan kegiatan ritual, mandi bersama laki-laki dan perempuan di penampungan air PT Gal, penampungan air PT Gal di Kecamatan Cigelis. Untuk ajarannya, jadi ajaran ini mengadopsi dari ajaran Hakekok. Ajaran Hakekok itu dibawa oleh almarhum saudara E, yaitu sudah almarhum. Kemudian diteruskan ke saudara A ini. Saudara ini dengan ajaran Balakasuta. Nah, sahabat Kompas TV, itu 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini. Saya Lutfan Brilian pamit undur diri ya. Tapi sebelumnya jangan lupa share, like, and comment, serta subscribe channel YouTube Kompas TV ya.